begitu mengasihi kami, Bapa yang memberkati kami dengan segala hal yang kami perlukan di dalam hidup kami, bahkan Bapa yang merelakan anaknya untuk mati bagi kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Betapa kami bangga diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu atas segala berkat-berkat-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami akan bersama-sama memikirkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sebab kami percaya 2-3 orang hadir di dalam nama Tuhan, berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah dan berilah kepada kami pengertian, berilah kepada kami hikmat, sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kami ditolong untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa di surga, sebab kami siap mendengarkan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa pula mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya akan coba share ya. Oke. Ya, sebentar ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa itu integritas seorang pelayan firman, seorang pelayan Tuhan, seorang bagaimana integritas, bagaimana integritas itu mengarahkan perilaku setiap kita yang melayani Tuhan, yang mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, secara sederhana kata integritas itu diambil dari bahasa Latin yang artinya integer. Integer itu artinya utuh. Dia seringkali yang dipakai untuk menggambarkan integritas itu adalah lingkaran. Dia utuh. Jadi sebuah kesatuan antara aspek lahiriah, aspek moral, dan etika. Artinya sebagai pribadi ada suatu hal yang utuh antara aspek-aspek fisik kita, aspek-aspek lahiriah kita, dan juga aspek-aspek moral dan aspek-aspek etika kita. Jadi itu adalah sebuah kesatuan. Sehingga jika dikaitkan dengan kepribadian seseorang, maka integritas itu adalah jujur dan utuh. Dia tidak bisa dikorupsi. Itu adalah sebuah kepribadian yang tinggi, sebuah kepribadian yang amat baik. Dan kalau kita kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan ketemu begitu banyak teladan, begitu banyak kasus, begitu banyak peristiwa di mana integritas orang-orang yang melayani Tuhan, integritas orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu diuji dengan baik. Ya, diuji dan mereka lulus. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya memang adalah orang-orang yang utuh. Ada kesatuan antara aspek lahiriahnya, aspek moralnya, dan aspek etikanya. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata integritas itu umumnya dipakai itu adalah yashar, atau straight, atau lurus. Nah, sedangkan ketika itu menjadi kata sifat, ya itu disebut yosher, straightness, kelurusan, atau akhirnya oleh King James itu diterjemahkan sebagai integritas. Nah, sedangkan orang yang bertindak, orang yang hidup dengan integritas itu disebut dengan beyosher. Ya, jadi orang yang memang memelihara kejujuran, orang-orang yang memelihara integritas di dalam hidupnya. Ya, kata itu kita bisa temukan di 1 Tawarik 29 ayat 17. Nanti Bapak Ibu boleh buka. Tetapi di dalam Tawarik 29 ayat 17 itu dipakai kata tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Jadi apa adanya, tidak ada agenda apa-apa yang terselubung di dalam dirinya. Itu yang dipakai di 1 Tawarik 29 ayat 17. Nah,
Di dalam perjanjian lama, ya kalau kita baca buku-buku tafsiran, maka dalam perjanjian lama integritas itu berkaitan dengan apa ya? Yang pertama adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak bergaul dengan pencemooh. Itu di Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Itu adalah orang yang berintegritas. Jadi dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak bergaul dengan para pencemooh. Tetapi yang kedua adalah integritas itu berkaitan dengan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Jadi integritas itu muncul sebagai akibat dari rasa takut kepada Tuhan, rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Kita bisa baca di Amsal 1 ayat 7 gitu umpamanya. Dan kemudian integritas itu adalah sebagai akibat dari menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan dengan intensif, dengan terus-menerus. Artinya, dalam kacamata perjanjian lama, orang berintegritas itu salah satu sebabnya adalah karena ia menyukai dan ia merenungkan Taurat Tuhan secara terus-menerus. Ya, kalau kita lihat tradisi orang Israel, orang Yahudi, kalau kita lihat pakaian para imam itu kan di tangannya pun dibuat gelang, di jidatnya pun ditulis juga supaya setiap saat mereka itu memikirkan, setiap saat mereka merenungkan firman Tuhan. Itulah yang disebut di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, integritas itu dipandang sebagai karakter yang terbentuk sebagai akibat pergaulan yang intim dengan Tuhan dan dengan Tauratnya. Nanti perjanjian baru akan bicara juga dengan cara yang mirip. Ya, integritas itu dipandang sebagai karakter yang terbentuk sebagai akibat pergaulan yang intim dengan Tuhan dan Tauratnya. Artinya pembentukan karakter itu bergantung sepenuhnya kepada apakah kita sebagai individu bergaul dengan erat, bergaul dengan intim dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Dari sanalah sumber pembentukan karakter itu terjadi. Implikasinya adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan memiliki relasi yang baik juga dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, orang lain, dan lingkungannya. Orang yang berelasi dengan baik, hidup bergaul dengan Tuhan, akan mengenali dirinya, berelasi dengan dirinya, membentuk dirinya, agar semakin hari semakin seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh aku bergaul dengan Tuhan, aku bergaul intim dengan Tuhan, tetapi kita masih menajiskan tubuh kita, menajiskan pikiran kita, menajiskan hidup kita. Itulah sebabnya tadi integritas itu dianggap adalah sebuah kesatuan yang utuh antara hal-hal yang lahiriah dengan moral, dengan etika. Jadi orang yang bergaul erat dengan Tuhan memelihara tubuhnya. Di perjanjian baru disebut tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Artinya tidak ada bagian dari diri kita yang bisa diserahkan kepada Tuhan, sebagian lagi diserahkan kepada iblis. Nggak bisa begitu. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan adalah juga orang yang memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik dengan keluarganya. Orang tidak bisa mengatakan, aku percaya kepada Allah, tapi ia menelantarkan keluarganya, tapi ia menyakiti anak-anaknya. Tidak bisa begitu. Orang tidak bisa mengatakan, aku percaya kepada Allah, aku bergaul dengan Allah, tetapi sebetulnya kita juga tidak bisa berelasi dengan baik dengan orang-orang di lingkungan kita. Itu sebabnya ada yang mengatakan begini, ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dengan mulutnya, tapi hidupnya menyangkali itu semua. Mari kita lanjut. Nah, kalau kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B, Rasul Paulus mengingatkan Timotius begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu, menjadi teladan itu adalah sebuah perkara yang tinggi, sebuah perkara yang besar. Tetapi itulah yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak muda itu. Anak muda yang juga punya keluhan fisik. Anak muda yang juga tidak terlalu sehat secara fisik. Tapi ia ditempatkan di tengah-tengah jemaat yang juga sudah dewasa, gitu ya. Tetapi Rasul Paulus katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Yang pertama, dalam perkataanmu. Artinya, apa sih yang keluar dari mulut Timotius? Apa sih yang harus dikatakan oleh Timotius? Kalau kita bawa kepada diri kita firman ini, perintah ini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, apa sih yang kita katakan? Perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Ketika kita bergaul, orang mengenal kita karena apa? Karena lelucon-lelucon porno kita, karena gibah-gibah kita, gitu ya. Atau kebenaran yang muncul. Tetapi kebenaran itu tidak akan pernah muncul dari mulut kita selama kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita. Selama kita tidak mengisi pikiran kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Selama kita tidak mengisi pikiran kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Apa yang kita pertontonkan dalam hidup kita? Ketika itu menjadi sebuah tingkah laku, itu adalah sesuatu yang menetap di dalam diri kita, sesuatu yang permanen di dalam diri kita. Orang melihat kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertingkah laku. Dan itu tidak bisa pura-pura. Tetapi perilaku yang baik hanya bisa dimiliki karena kita percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan terbiasa, tadi memperkatakan, terbiasa melakukannya. Dan yang ketiga adalah di dalam kasih-Mu. Berapa besar kasih yang ada pada kita? Salah satu problem kita di dalam sebagai orang Kristen adalah kita tahu betapa Allah mengasihi kita. Kita tahu itu. Tetapi seringkali itu kita tidak membiarkan diri kita untuk mengasihi orang lain leluasa, secara leluasa seperti Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Ya, karena pikiran-pikiran kita masih dikuasai oleh diri kita. Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Teladan dalam kesetiaan kita. Kita sudah setia belum? Kepada Tuhan, kepada gereja, kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita. Kita sudah setia atau belum? Ya, kita pernah melakukan tes gitu ya. Dulu waktu saya masih ngajar. Oke, saya akan sebutkan satu nama. Saya akan sebutkan satu nama. Tuliskan 3 sifat yang kamu kenal dari orang ini. Wah, itu tes yang menarik. Kita sebutkan satu nama. Wah, si Anu. Yang muncul apa? Ini orang pengecut, ini orang pengkhianat, ini segala macam. Kalau itu kita disebutkan nama kita, Barus, apa yang muncul dalam pikiranmu? Wah, itu bisa bahaya sekali. Itu akan menunjukkan seberapa banyak saya menampilkan diri saya, seberapa baik saya hidup buat banyak orang di dalam kesucianmu. Ya, teman saya pernah bangga sekali. Wah, itu tanggal sekian itu saya melayani di Natal ini. Paduan suara. Pulang-pulangnya masih nonton, ya segala macamnya nggak perlu. Nah, apakah kita juga menerima perintah Rasul Paulus ini dengan cara yang sama? Jadilah teladan. Nah, bagaimana caranya? Ada yang mengatakan begini, kehidupan yang berintegritas berasal dari kedewasaan rohani dan kematangan jiwa. Kita bisa berperilaku dengan baik seperti yang tadi dituntut oleh Rasul Paulus kepada Timotius
Hanya jika kita memiliki atau berada pada level kedewasaan rohani yang cukup tinggi, ketika kita tahu bahwa banyak hal dari diri kita harus digosok oleh firman Tuhan supaya kita bercahaya bagi Tuhan. Hanya dengan mengizinkan diri kita digosok, dikoreksi oleh firman Tuhan, kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Hanya dengan kerelaan untuk dibentuk oleh firman Tuhan, kita bisa memiliki integritas yang baik. Sakit nggak? Oh, sakit banget. Ketika diri kita dikoreksi, kebanggaan kita dikoreksi, kesombongan kita itu dikoreksi. Dan itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus, itulah yang dilakukan oleh firman Tuhan. Dan hanya kalau kita melihat semuanya di dalam kacamata kematangan jiwa, sudah matang enggak kita ini sebagai individu? Yang kedua, jika kita memandang hidup dan ibadah adalah satu kesatuan dalam karunia Allah. Jadi hidup kita ini adalah suatu kesatuan. Tidak ada hidup yang sekuler dan ada satu hidup rohani. Semua itu adalah satu. Kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam pergaulan yang erat dengan Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita itu juga dipengaruhi, itu juga diubah. Itulah sebabnya tadi integritas dikatakan adalah suatu yang utuh. Tidak ada yang bisa dikorupsi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka keseluruhan karakter kita itu dikuduskan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga Yakobus mengatakan engkau harus menjadi pelaku firman. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita secara rela hati membiarkan diri kita dibentuk. Menjadi pelaku firman. Dan kita harus berdoa supaya kita menjadi lebih arif, lebih bijaksana. Menempatkan diri kita, ego kita di belakang salib Kristus. Saya suka ketika ada hamba Tuhan mengatakan begini, tempatkan hambamu ini di belakang salibmu ya Tuhan. Supaya aku melihat semuanya dalam kacamata salib. Supaya kesombonganku itu ditutupi oleh salib Tuhan. Kita harus berdoa untuk itu. Nah, teman saya berkata begini, orang Kristen itu hebat ya, kalau berdoa itu nggak pernah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Tapi mengucap syukur dan berdoa untuk perubahan karakter. Kok bisa begitu? Saya katakan kepada dia, Allah kami adalah Allah yang mengasihi kami, mengenali, mengetahui semua kebutuhan kami. Tetapi kerinduan kami adalah supaya karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah yang paling sulit. Ada yang mengatakan integritas itu tidak berkaitan dengan keselamatan. Enggak. Tapi integritas itu berkaitan dengan keinginan kita, kerelaan kita untuk meneladani Kristus. Itulah supaya kita berdoa supaya kita menjadi lebih arif. Ada satu pertanyaan. Mengapa Singapura lebih maju daripada kebanyakan negara Afrika? Beberapa tahun yang lalu seorang sahabat saya diminta oleh bosnya pergi ke Singapura untuk mengurus satu izin, gitu ya. Izin itu adalah sertifikat TUV untuk area Asia Pasifik, itu kantor pusatnya di Singapura. Dan mereka ini nggak lolos, sudah habis miliaran waktu itu, tapi izin itu nggak keluar, jadi barangnya nggak bisa dijual. Bosnya bilang begini, udah deh lu pergi deh, bawa nih duit sekoper gitu ya, terus kasih ke orang itu. Dia ketemulah itu officer itu di Singapura dan dia tawarkan uang itu dan juga satu slop rokok ya. Singapura katanya rokoknya mahal sekali. Ketemu orang itu dia tawarkan, udah tolong saya. Orang itu cuma ketawa. Dia bilang begini, kamu pikir nilai saya segitu ya? Kamu pikir nilai saya segitu ya? Kalau saya loloskan hal-hal yang tidak memenuhi standar, maka yang saya bahayakan bukan sekedar diri saya, tapi sistem ini, negara ini. Pernah nggak kita berpikir bahwa kelalaian kita, ketidakmampuan kita untuk menjaga diri kita, itu bisa membahayakan organisasi kita?
Bapak Ibu, waktu Cina membangun tembok, ya, tembok besar itu untuk menghalangi suku-suku nomad dari utara menyerang mereka. Selama 1 abad lebih mereka aman. Selama 1 abad lebih mereka aman. Tetapi begitu ganti satu generasi, pengawal itu diganti. Apa yang terjadi? Orang dari utara itu cuma suap satu penjaga pintu saja. Suap satu penjaga pintu. Dan mereka menerobos itu tembok. Itulah sebabnya suku Han dari utara kemudian menguasai Cina. Ini perkara integritas. Kita pikir, oh cuma perkara kecil saja. Tapi perkara kecil saja itu bisa merusak sebuah organisasi. Pada tahun 91, seorang penjaga tanggul Sungai Mississippi melihat satu retakan kecil di tanggul itu dan membiarkannya. Yang terjadi adalah beberapa jam kemudian, tanggul yang retak itu jebol dan merendam ribuan hektar lahan gandum. Ini kita pikir, oh kenapa bisa begitu ya? Nah, itu perkara integritas. Pertanyaan berikutnya, ini jangan terlalu itu melihatnya ya. Tapi karena kita adalah orang PKA, mari kita berpikir begini. Jika dibandingkan dengan gereja lain yang seumur, apakah GPSI PKA lebih maju? Kalau nggak lebih maju, apa yang membuatnya nggak lebih maju? Kalau lebih maju, apa yang membuat kita lebih maju? Bapak Ibu, sebelum kami kembali ke GPSI PKA tahun lalu, kami bergereja di satu gereja di Puri. Juga 30 tahun lalu, gereja ini didirikan di satu aula di atas pasar. Bayangkan, gereja didirikan di atas satu aula di atas pasar. Karena ada tempat, mereka beribadah di sana. Perlahan-lahan. Hari ini gereja ini jumlah kepala keluarganya itu sekitar 2.500 sampai 3.000-an kepala keluarga. Dan ketika minggu-minggu pandemi awal itu, ada ratusan orang yang mengajukan atestasi masuk ke dalam gereja. Dan ini tentu saja terjadi karena apa? Karena gereja menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu tahu ya viral Satpam BCA kemarin itu ya. Kalau kita biasa ke BCA, maka pergi ke bank lain itu menjadi sesuatu yang beda ya. Kenapa? Karena kita sudah set standar di dalam pikiran kita, BCA adalah seperti ini. Jadi ketika kita ketemu ke bank lain dan ketika satpamnya tidak berlaku seperti itu, kita bingung, beda ya. Karena kita berpikir bahwa kita sebagai pribadi, sebagai individu bisa mendatangkan kemajuan bagi gereja ini, bagi jemaat ini. Tetapi bisa juga sebaliknya. Kita pilih yang mana? Makna integritas itu bicara soal komitmen dan loyalitas. Bagaimana kita berkomitmen, bagaimana kita loyal terhadap pelayanan yang dibebankan kepada kita. Apakah kita berkomitmen untuk melakukannya sebaik mungkin? Apakah kita berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan diri kita, supaya kita bisa melayani dengan lebih efektif? Hari ini saya bekerja lepas Bapak Ibu, tapi saya ambil lagi S2. Supaya apa? Supaya saya bisa melayani dengan lebih efektif. Apakah kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik? Kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi kita melalaikan tanggung jawab kita. Dapatkah kita dipercaya? Apakah kita jujur? Apakah kita setia? Berapa besar kita berikan prioritas kepada pelayanan kita? Ya, yang tadi saya katakan, hidup kita itu utuh. Tidak ada yang namanya dunia pelayanan, tidak ada yang namanya dunia sekuler. Itu adalah satu kesatuan. Karakter yang kita bawa di dalam dunia kerja adalah juga karakter yang kita bawa dalam dunia pelayanan. Apakah kita konsisten? Apakah kita disiplin? Ya, tadi pagi saya pikir, loh, saya masuk itu 15 menit sebelum jam 7, itu saya sudah standby di depan laptop. Dan saya masuk nggak bisa masuk. Loh, kenapa bisa begini? Ketika kita mengatakan, aku melayani Tuhan, aku melayani jemaat ini, peduli nggak kita dengan kualitasnya? Peduli nggak kita dengan kualitasnya? Bahwa yang kita layani ini adalah Tuhan.
Yang kita layani ini adalah jemaat. Sudah kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Mari kita baca dari 1 Samuel 12. Saya undang kita untuk baca semua. Bentar ya. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita semua. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu dan yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dan dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan. Samuel itu adalah imam besar. Tetapi kami menjadi saksi bahwa engkau tidak pernah berlaku serong. Engkau tidak pernah memanfaatkan jabatanmu. Artinya integritas moral Samuel tercermin dalam seluruh aspek hidupnya. Tidak ada bagian dirinya itu yang melakukan korupsi. Sementara bagian lain hidupnya menyatakan firman Tuhan. Integritas moral Samuel itu menjadi panduan dalam seluruh langkah hidupnya. Bagaimana ia bersikap dengan jabatannya. Bagaimana ia memperlakukan harta miliknya, harta milik orang lain. Nggak ada satu sen pun yang ia korupsi. Tidak ada satu menit pun yang ia korupsi. Dari waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Samuel sedang tidak membangun reputasi. Ia hidup untuk Allah. Jika kita mengatakan diri kita hidup untuk Allah, maka harusnya seluruh hidup kita juga menyertainya. Tidak ada bagian yang bisa dikorupsi. Itulah mengapa menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak mudah. Kenapa? Karena hidup kita bukan dibandingkan dengan orang lain, tapi hidup kita dikonfrontasikan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita yang rusak ini itu diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kata orang lain, tetapi apa firman Tuhan katakan kepada kita. Mari kita renungkan. Integritas itu menentukan perilakuku. Integritas saya terlihat dari perilaku saya. Ya, integritas itu mendemonstrasikan perilaku saya. Dan itu hanya bisa terbentuk kalau kita membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita, mengubah diri kita agar semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Maka biarlah setiap kami mengambil waktu untuk berperkara dengan Tuhan. Setiap kami mengambil waktu untuk berefleksi di hadapan Tuhan. Bagaimana kami memberikan hidup kami, bagaimana kami mendemonstrasikan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam Tangan-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami agar kami mampu melakukan peran kami, melakukan tanggung jawab kami dengan rasa hormat, dengan rasa takut
kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai pelayanan. Terima kasih Bapak. Di dalam namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke WL. Terima kasih Pak Barus. Biar firman pada pagi hari ini menjadi pelindung kita, menjadi penolong kita. Namun saat ini kita tiba saatnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kita bisa mengirimnya melalui Dana, OVO, nomor rekening yang sudah ada. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau kasih-Mu tiada bersudah. Apa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi penolong kami di hari demi hari Tuhan. Engkau berkatilah kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati juga hamba-Mu tadi yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam pekerjaan, bahkan dalam usaha, bahkan dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau berkatilah dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Engkau berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagimu Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan kami, usaha kami, bahkan keluarga kami Tuhan, bahkan anak-anak kami Tuhan, bahkan studi kami apapun Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau masukan untuk gereja yang disampaikan oleh Pak Buana. Ya, sebenarnya ini dibuka untuk semuanya. Kalau ada masukan atau diskusi, nanti Pak Buana yang akan memimpin.